Alat yang digunakan antara lain ada kaca mulut. Selanjutnya, kita mempersiapkan kertas bib dan juga clippernya. Tidak lupa kita mempersiapkan measuring cup dan juga sendok takar. Selanjutnya, mixing bowl dan juga mixing spatula. Di sini saya menggunakan yang berbahan plastik untuk mixing. Tidak lupa mempersiapkan sendok cetak, rahang atas dan rahang bawah. Kali ini ukuran yang digunakan adalah L. Serta terakhir adalah cetakan basis nantinya. Bahan yang digunakan antara lain ada alginat, dan juga setelah itu kita juga menggunakan dental stone atau dental gips. Nantinya kedua ini memerlukan aqueous atau air. Sebelum melakukan perawatan atau tindakan pencetakan gigi pada pasien, dokter dapat mempersiapkan APD terlebih dahulu. Pertama-tama kita menggunakan masker. Gunakan masker dengan baik, pastikan tertutup semua. Selanjutnya, kita dapat menggunakan hair cap atau nurse cap. Hal ini bertujuan agar rambut rapi, tidak menghalangi mata saat melakukan tindakan kerja, atau nantinya ada rambut yang rontok, kecetakan maupun rambut pasien. Gunakan penutup rambut atau nurse cap dengan baik, pastikan semua rambut masuk pada nurse cap. Selanjutnya, dokter dapat mengambil gaun atau jas lab sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Gunakan dengan baik dan juga rapi. Setelah itu, sebelum menggunakan handscoon, kita lakukan sterilisasi dulu tangan, menggunakan mencuci tangan dengan air sabun atau menggunakan hand sanitizer atau hand disinfectant. Saat ini saya menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, ambil handscoon baru. Nah, saya sudah menggunakan handscoon. Pastikan setiap satu pasien kita menggunakan satu handscoon. Jadi handscoon ini hanya berlaku untuk saat melakukan tindakan kepada satu pasien. Sebelum melakukan prosedur pengecekan ukuran dan juga pencetakan, kita pasangkan terlebih dahulu polybib kepada pasien. Selanjutnya, pasien diminta untuk berkumur. Dokter maupun klinisi dapat berdiri di depan pasien pada posisi jam 8. Dokter mengambil sendok cetak dan juga kaca mulut yang steril untuk mengecek ukuran dari sendok cetak apakah pas atau tidak. Bisa dibantu dengan kaca mulut untuk membuka rongga mulut pada sisi bukalnya atau bisa menggunakan jari telunjuk kiri. Sebelum melakukan manipulasi alginat, kita pastikan terlebih dahulu working time dan juga setting time alginat. Selanjutnya, sebelum mengambil alginat, pastikan lakukan aerasi terlebih dahulu pada bungkus alginat agar mencegah ada gumpalan. Lalu ambil menggunakan measuring scoop, ratakan, dan lihat apakah ada gumpalan atau tidak. Selanjutnya, masukkan pada mixing bowl dan kita ambil measuring cup untuk air. Biasanya perbandingan 1:1. Letakkan pada mixing bowl. Lalu wetting terlebih dahulu dengan mengaduk seperti mengaduk teh. Dilanjutkan seperti ini, yaitu gaya stropping dengan menekan-nekan sediaan pada dinding bowl dan memutar secara perlahan kurang lebih 30 detik. Saat konsistensi sudah baik, pindahkan pada impression tray. Saat memindahkan alginat pada impression tray rahang atas, kita isi dari posterior menuju anterior. Pada impression tray rahang bawah, kita akan isi dari samping kanan ke kiri atau sebaliknya. Kita lanjutkan dengan gaya hentak-hentak atau menggunakan dental vibrator untuk meratakan alginat. Simulasi pencetakan. Pasien diberi arahan untuk melakukan kumpul terlebih dahulu. Selanjutnya, kita ambil impression tray yang sudah terisi alginat dan kaca mulut yang akan digunakan pada pasien. Kita melakukan cetakan terlebih dahulu kepada rahang atas, memegang impression tray dengan posisi huruf V,
Membuka pipi pasien atau sisi bokal pasien menggunakan kaca mulut atau menggunakan telunjuk kiri, lalu melakukan pencetakan. Selanjutnya, jika sudah kering, kita lanjutkan pada cetakan rahang bawah. Setelah kedua rahang sudah tercetak, hasil cetakan alginat dapat disimpan menggunakan tisu basah yang diletakkan di atas alginat atau kita langsung gunakan untuk pengecoran, tetapi kita lakukan disinfeksi atau pembersihan terlebih dahulu. Sebelum melakukan pengecoran, pastikan terlebih dahulu melakukan aerasi pada bungkus dental stone dan juga melihat working dan setting time-nya. Sesuai dengan petunjuk manufaktur, kita mengambil 34 ml air, suhu ruang, dan juga 1 scoop dental stone. Lalu kita lakukan proses wetting terlebih dahulu, lalu kita melakukan stropping dengan menekan-nekan sediaan pada dinding mixing bowl dan memutar mixing bowl. Akan tetapi tidak terlalu miring karena dental stone lebih encer dan mudah tumpah. Kita lakukan kurang lebih 1 menit. Hasil yang diharapkan ialah homogen seperti selai kaca. Setelahnya kita bisa memindahkannya kepada negative impression pada impression tray. Yaitu pertama dapat mengalirkan terlebih dahulu pada bidang insisalan oklusalnya dari cetakan dan bisa melakukan menggunakan mixing spattle, kita pindahkan dari posterior kanan kiri terlebih dahulu ke anterior. Nantinya bisa diratakan lagi dengan menggunakan mixing spattle. Lakukan gaya hentak supaya tidak ada udara yang terperangkap pada cetakan pengecoran. Setelah itu kita diamkan hasil sampai mengering. Untuk pembuatan basis model, kita dapat melakukan manipulasi dental stone terlebih dahulu, yaitu dengan mengambil dental stone menggunakan measuring scoop dengan meratakan atasnya agar padat dan tidak ada gumpalan. Masukkan pada mixing bowl dan kita ambil air menggunakan measuring scoop atau menggunakan measuring cup dengan konsistensi yang sama. Di sini saya menggunakan measuring scoop karena lebih tepat dan juga volumenya sama. Selanjutnya kita melakukan wetting terlebih dahulu pada bubuk dental stone. Pengadukan pertama ini menggunakan gerakan mengaduk teh. Lalu dapat ditambahkan lagi dental stone jika dirasa rasio powdernya kurang dan terlalu liquid atau terlalu cair. Jika seluruh powder sudah terbasahi, kita lanjutkan dengan gaya stropping menekan-nekan pada dinding mixing bowl dengan memutar mixing bowl secara perlahan, akan tetapi tidak terlalu miring. Setelah mendapatkan konsistensi selai kacang, kita lanjutkan dengan mengambil hasil cetak alginat yang sudah di-trimming dan kita paskan terlebih dahulu pada cetakan basis atau base mold. Selanjutnya kita dapat tuangkan terlebih dahulu dental stone yang sudah dibuat dan tanam basis ke cetakan basis yang sudah dibeli dental stone. Setelah merapikan dan mengisi seluruh kavitas yang belum terisi menggunakan dental stone, kita dapat lakukan gaya hentak-hentak untuk peratakan atau menggunakan jari. Setelah itu diamkan model sampai mengering dan nantinya dapat dilepas dari cetakan base. Sekian dari video simulasi pencetakan dan pengecoran model gigi pada pasien oleh saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang telah dipaparkan bermanfaat ya. Selebihnya mohon maaf jika ada salah tutur kata. Terima kasih.